Bab 392 Terbang Terkirim. Menggunakan penglihatan super mata spiritual dewa, Zhao Feng menarik lebih jauh dan lebih jauh dari orang-orang istana Black Cliff. Dalam hal penglihatan mata, tidak ada yang melampaui mata spiritual dewa Zhao Feng, termasuk gagak iblis hitam di langit milik istana tebing hitam. Namun, di reruntuhan Sein Ungu, mata spiritual dewa Zhao Feng juga dibatasi dan merasa sulit ditekan setelah 200 mil. Dalam perjalanan Zhao Feng sangat berhati-hati karena tidak hanya ada istana Black Cliff di sekitarnya. Selain itu, reruntuhannya juga sangat berbahaya. Zhao Feng melakukan perjalanan 4 hingga 500 mil dan akhirnya menemukan tempat yang sunyi dan tenang. Pertama saya akan meningkatkan kultivasi saya. Tulang petir dan denyut jantung air dari buaya petir Blackpool akan membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Zhao Feng berjalan ke gua yang tersembunyi. Dalam reruntuhan Sein Ungu yang berbahaya ini tanpa siapapun untuk menjaganya dan melindunginya, berkultivasi dalam pengasingan sangat berbahaya. Pada saat ini kekuatan mata spiritual dewa Zhao Feng dilepaskan. Dia tahu beberapa arai dan memiliki beberapa bahan yang dia dapat membuat arai siluman dalam beberapa mil. Namun, bahkan kemudian Zhao Feng masih meninggalkan sedikit kesadarannya di dunia luar. Zhao Feng duduk bersila di atas tanah dan mengeluarkan buaya petir Blackpool. Itu adalah tulang seperti batu giok dengan sesekali kedipan cahaya gelap. Tulang petir tidak hanya penyimpanan petir buaya petir Blackpool. Itu juga mengandung kedalaman sifat kilat. Dari segi nilai, tulang petir ini bahkan bernilai lebih dari yang diberikan oleh batu mistis petir Zhao Yufei. Zhao Feng meletakkan kedua tangannya ke tulang kilat dan kiroh sejati dengan kilat muncul di telapak tangannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Zhao Feng melintas dengan kilat dan koneksi antara dia dan petir Yuan Qi menjadi lebih kuat. Hanya dalam pikiran Zhao Feng bisa memanggil beberapa kali lagi Lightning Yuan Qi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di True Lord Rank. Tanpa sadar, wawasan yang diperoleh dari mentransfer melintasi ruang sedang bergabung ke Zhao Feng. Energi mentalku sekarang sebanding dengan True Lord Rank. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Dia mulai menyerap esensi petir di dalam tulang petir dan mulai memahaminya. Karena tingkat energi mentalnya yang tinggi, kecepatan kultivasi Zhao Feng sangat cepat, dan petir Yuan Qi membersihkan tubuhnya dan memurnikan Qi-nya dari roh sejati. Dalam setengah hari, Zhao Feng telah melangkah ke tahap awal dari True Mystic Rank. Setelah semua, di Secret True Dragon Gathering dia sudah cukup dekat dengannya. Dan pada saat ini hanya setengah dari tulang kilat diserap. Dengan tingkat energi mental saya, mata ilusi, mata hati, mata jiwa es semuanya naik dalam kekuatan. Namun, api dewa mata petir hanya mengalami sedikit peningkatan karena membutuhkan api roh sejati roh di dalam tubuh. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir, sisa setengah dari denyut jantung dan tulang jantung air dapat meningkatkan fondasi Zhao Feng dan dengan mengandalkan tingkat energi mental True Lord Rank-nya, dia memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank dalam 10 hari. Namun, Zhao Feng memutuskan untuk tidak melakukannya. Pertama, Purple Saint Ruins terlalu berbahaya dan jika dia jenius sial mungkin akan datang dan mengganggu kultivasinya. 10 hari hingga setengah bulan terlalu lama dan Zhao Feng bisa menggunakan waktu ini sebagai gantinya untuk menjelajahi tempat itu dan mencari keberuntungan. Kedua, peningkatan yang cepat dalam kultivasi berarti fondasi yang tidak stabil dan kekuatan seseorang tidak meningkat secara dramatis ketika mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank. Mengapa tidak menggunakan sisa setengah dari tulang petir untuk memurnikan roh jiwa sejatiku dan menggunakan denyut jantung air untuk memperkuat meridian dan tubuhku, untuk menetapkan fondasi yang kuat untuk masa depan? Zhao Feng memiliki perasaan tajam dalam mengambil keputusan. Jika dia melakukan ini kekuatan Zhao Feng akan meningkat dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Selama hari berikutnya Zhao Feng menggunakan esensi petir di dalam tulang petir untuk menyaring True Spirit Light petir api dan kekuatan True Spirit Lightning Flame-nya meningkat sedikit. Alasan mengapa dia memilih untuk meningkatkan kekuatan petir api mata Allah adalah karena keterampilan ini melawan jalan jahat. Jika Zhao Feng bertemu para jenius dari istana Black Cliff lagi maka dia akan memiliki lebih banyak kesempatan. Retak, tulang kilat terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Zhao Feng menutup matanya dan menyerap kedalaman petir yang terlepas darinya. Dengan menggabungkan Lightning Inheritance-nya dengan Mystic Flower Treasure Bible lalu menyerap hukum-hukum alami petir dari Lightning Mystic Stone dan tulang petir, keterampilan Zhao Feng telah melampaui batas aslinya.
Selain itu, kekuatan transfer melintasi ruang juga telah membuka mata Zhao Feng ke dunia lain dan keterampilannya, tingkat energi mental keduanya meningkat. Dalam benaknya, lantai ketiga dari Lightning Inheritance menyala dan di sekitarnya adalah deretan petir. Aku sudah mengerti sebagian besar peninggalan petir dan menggabungkan banyak hal lain ke dalamnya. Ketika Zhao Feng membuka matanya, tanda bunga mistis petir di dahinya menjadi lebih cerah. Untuk memahami warisan petir ke tingkat ini biasanya diperlukan penanaman tahap akhir dari True Lord Rank, tetapi Zhao Feng hanya pada tahap awal dari True Mystic Rank namun memiliki kekuatan energi mental dari True Lord Rank. Ini tentang itu. Zhao Feng kemudian mulai memakan detak jantung air. Tubuh buaya petir Blackpool sangat kuat, dan Zhao Feng telah menyaksikan 4 Genius Wind Snow Pavilion menyerangnya untuk waktu yang lama sebelum membunuhnya. Jika buaya petir Blackpool sedikit lebih cepat, mereka mungkin akan bisa membunuhnya. Detak jantung air adalah inti dari tubuh buaya yang kuat dan setelah memakannya, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka dan memperkuat meridian mereka. Tanpa ragu Zhao Feng membagi hati hitam pudar menjadi 3 potong lalu memakannya. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia takut energi yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Zhao Feng telah fokus pada penguatan tubuh ketika dia berada di alam ascended dan menahan banyak rasa sakit. Namun, energi dalam denyut jantung air ini jauh lebih tenang daripada sebelumnya dan melepaskan kekuatan lunak yang dingin setelah masuk ke dalam tubuh. Melalui proses tersebut, Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan bahkan tulangnya pun berubah. Zhao Feng telah merasakan efek besar hanya dengan memakan potongan pertama. Meridian dan bahkan dantiannya melebar. Tidak buruk, tidak buruk. Zhao Feng mengedarkan kinya dari roh sejati dan dengan pembesaran meridian, dia merasa itu lebih halus dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Karena Zhao Feng tidak fokus pada penguatan tubuh lagi dan tubuhnya sekarang sangat lemah dibandingkan dengan yang lain, denyut jantung air memiliki efek besar padanya. Jika itu si Cheng Tian maka tidak akan ada banyak peningkatan. Pembesaran dantiannya dan peningkatan kekuatan daging memicu potensi Zhao Feng. Ketika ketiga potong dimakan tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat dan budidayanya bahkan naik sedikit. Yang paling penting, fondasi Zhao Feng sekarang solid dan berarti kecepatan kultivasinya mulai sekarang akan lebih cepat. Hanya satu kepalan tangan yang didasarkan pada kekuatan. Tubuh murni saja dari Zhao Feng sekarang bisa membunuh True Human Rank yang lemah. Setelah denyut nadi dan air jantung dikeluarkan, Zhao Feng menutup matanya dan memutuskan untuk memahaminya untuk hari berikutnya. 2 jam kemudian, Zhao Feng merasakan arah silumannya merasakan sesuatu. Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang menghilang dari gua dan pada saat yang sama 3 sosok gelap 2 mil mendekat di gua tempat Zhao Feng awalnya berada. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan rantai hitam melilit tangannya. Dia sangat kurus dan seperti kerangka manusia. Matanya gelap dan memerah. Di sebelah kiri dan kanannya adalah pria dan wanita masing-masing. Yang pertama adalah seorang pria besar memegang pisau bergerigi. Yang terakhir adalah seorang gadis yang dingin memegang teratai hitam dengan ular hitam di bawah kakinya. Ketika ketiganya berjalan bersama, mereka membawa aura dingin dan berdarah bersama mereka. Tidak peduli bagaimana Anda memandang mereka, Anda dapat mengatakan bahwa mereka bukan dari jalan yang benar. Bagaimana orang-orang dari Blackcliff Palace menemukan tempat ini? Ekspresi Zhao Feng berubah. Jalan mundurnya tidak memiliki arah tertentu dan bahkan dengan sengaja melewati beberapa titik berbahaya untuk menjaga agar tidak dikejar. Pria terkemuka dengan rantai telah mencapai puncak True Mystic Rank dan auranya sedikit lebih kuat dari pria bermata elang dari sebelumnya. Pria dengan pedang bergerigi dan gadis teratai hitam berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank dan lebih kuat dari Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei. Apakah kita di sini? Seorang pemuda yang sangat sedikit di tahap awal True Mystic Rank membutuhkan kita, kelompok gigi jahat. Sayang sekali, pria itu adalah bilah bergerigi yang mengerang. Ular hitam di bawah kaki gadis itu menjulurkan lidahnya dan mengarah ke gua Zhao Feng. Ular ini berspesialisasi dalam melacak dan mengikuti di sini karena aura saya. Tetapi bagaimana orang-orang dari Blackcliff Palace dapat mengkonfirmasi aura saya yang mana? Petik 2. Zhao Feng mengerti alasan dia ditemukan tetapi juga bingung. Pada titik ini, kelompok gigi jahat mendekati gua di mana Zhao Feng berada dan 3 indera spiritual terkunci di daerah ini. Ketiganya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak ada seorang pun di dalam gua tapi itu masih hangat dan penuh dengan petir Yuan Qi. Bahkan ada jejak langkah di sini.
Dari perincian ini orang bisa yakin bahwa orang itu belum pergi jauh. Dia pasti dekat. Mata pria terkemuka itu memerah. Tidak baik. Saat ketiganya hendak membelah, dengung, petir terdengar di belakang mereka dan segera mengikuti itu adalah panggilan petir Yuan Qi. Suasana di udara menjadi tegang seolah-olah badai akan segera tiba. Ice Lightning Raging Dragon, petir melonjak, dan embusan angin dingin bertiup dari belakang. Deru naga bisa terdengar samar. Dalam contoh itu naga yang kacau yang terbuat dari kilat dan es menerjang dan meratakan segalanya dalam radius 100 yard. Ledakan. Sebelum kelompok Wicked melihat sosok itu dengan jelas naga es dan kilat telah tiba, dan mereka hanya bisa mengaktifkan teknik rahasia mereka untuk bertahan karena mereka harus waktu untuk menghindar. Bam bam bam. Ketiga sosok itu dikirim terbang, meninggalkan lubang besar di tanah dalam bentuk naga. Bumi telah retak, dan asap hitam naik. Gua Zhao Feng pada awalnya telah menghilang dan daerah ini segera tertutup oleh debu. Bab 393 Kombinasi yang kuat. Asap hitam dan debu menutupi arena ini dan kelompok gigi jahat dikirim terbang dari serangan dari belakang. Sua, sua, sua. Ketiga sosok itu meraung ketika mereka terbang di udara dan mendarat di 3 tempat. Wah, wah. Pria dengan pisau bergerigi dan gadis dengan teratai hitam meludahkan seteguk darah saat mereka mendarat dengan goyah di tanah dengan cedera parah. Gadis lotus hitam dengan kekalahan terlemah setengah berlutut ke tanah dengan wajah pucat dan mata merah, racun hitam kecil. Ular di bawah kakinya telah hancur berkeping-keping oleh Ice Lightning Raging Dragon. Gadis dengan lotus hitam memiliki ekspresi dingin dan menatap sosok berambut biru di debu dengan mata mematikan. Dari kelompok gigi jahat, hanya pria kerangka di rantai, tidak terlalu terluka tetapi ada beberapa luka bakar di tubuhnya dan ekspresinya jelek. Itu tidak buruk. Reaksi dari ketiganya dan kekuatan mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Petik 2. Zhao Feng mengangguk puas. Setelah mengetahui bahwa kelompok gigi jahat mendekati, reaksi pertama Zhao Feng adalah menyergap mereka dan tidak lari. Aura di dalam gua itu sangat jelas dan sengaja ditinggalkan olehnya untuk menghubungkan mereka. Oleh karena itu muncul adegan kelompok gigi jahat yang disergap oleh Zhao Feng. Namun, yang mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa Ice Lightning Raging Dragon tidak berhasil membunuh satupun dari mereka. Bocah tak tahu malu, beraninya kamu menyergap kelompok gigi jahat. Bajingan, aku akan mengupas keterampilanmu dan memakan dagingmu lalu menyaringmu menjadi mayat hantu karena membunuh racun hitam kecilku. Pria dengan kulit hitam bergerigi dan gadis dengan teratai hitam memiliki niat membunuh yang begitu kuat sehingga sepertinya mengembun. Ini terutama terjadi pada gadis dengan lotus hitam. Wajahnya berkerut dan seputih kertas. Dia redup ke titik seperti hantu yang membekukan tulang orang lain. Namun, keduanya terluka parah dan tidak bisa membalas serangan dalam waktu singkat. Brat, kamu sudah bosan hidup. Menyergap kita bukannya berlari. Petik 2. Pria kerangka di rantai itu tersenyum ketika dia menggoyang-goyangkan rantainya. Zhao Feng merasa tidak nyaman di tengah-tengah asap hitam. Dalam hal kekuatan, setiap orang dari gigi jahat bertiga lebih kuat dari keajaiban luar biasa. Situasi Zhao Feng tidak terlalu baik. Meskipun ketiganya telah dikirim terbang, mereka dengan sempurna membentuk segitiga yang mengelilingi Zhao Feng. Reaksi dan kerja tim seperti itu menunjukkan pengalaman mereka. Zhao Feng adalah ambuser tetapi sekarang dikepung. Mari kita lihat seberapa kuat para jenius dari dunia luar. Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda mundur dan sebaliknya niat pertempurannya melonjak. Huala, pria kerangka di rantai melambaikan tangannya dan rantai besi hitam ditembak dengan kilau mematikan. Dengan, itu mengguncang jiwa dan menusuk telinga. Udara tampaknya dipenuhi dengan ular logam dengan aura kematian dan melesat ke arah Zhao Feng pada sudut yang tidak menyenangkan. Sosok Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir dan ular-ular logam tampaknya masih hidup ketika mereka kembali bahkan jika itu dihindari. Peng, bam, ledakan, jurang yang dalam ditinggalkan di mana Zhao Feng awalnya dan batu itu tampaknya dipotong seperti tahu. Pria kerangka di rantai sangat kuat dan telah dibudidayakan dalam teknik penguatan tubuh dari jalan jahat. Rantai yang dia jingling mainkan dengan udara kematian dan bahkan True Lord Reng akan terluka ketika terkena itu. Mereka yang berada di bawah Lord True Reng akan kehilangan separuh hidup mereka jika tulang mereka tidak hancur berkeping-keping. Pria kerangka ini memiliki kekuatan mengerikan dan di seluruh Secret True Dragon Gathering mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa melawannya. Zhao Feng diam-diam tergerak.
Jika bukan karena kecepatannya yang cepat dan kendali mata spiritual Tuhan, dia kemungkinan besar akan ditekan oleh pria itu dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Weng gelombang. Bunga yang menangkap mata terbuat dari es dan kilat di telapak tangan Zhao Feng dan langsung mekar saat berbenturan dengan manusia kerangka untuk pertama kalinya. Ketika kilat dan es meledak, dingin dan listrik dikirim kemana-mana. Target Zhao Feng bukan manusia kerangka itu sendiri tetapi rantai di tangannya. Permukaan rantai pria kerangka itu mulai merokok dan gerakannya menjadi sedikit kaku. Kekuatan petir dengan sempurna membalas jalan jahat dan es bisa membekukan senjata logam. Zhao Feng tidak segera menyerang lawan tetapi menahan kekuatan mereka. Kalian berdua datang dan bantu. Pria kerangka itu meraung. Rantai di tangannya tidak gesit seperti sebelumnya dan desis petir membuat tubuhnya mati rasa. Laki-laki dan perempuan bila bergerigi dengan teratai hitam sama-sama terkejut. Pria kerangka tidak bisa merawat Zhao Feng. Mereka tidak segera menyerang sebelumnya adalah karena mereka baru saja menghentikan cedera mereka dan menghentikan Zhao Feng melarikan diri. Ketiganya telah bekerja bersama untuk waktu yang lama, tetapi Zhao Feng tidak punya niat untuk berlari dan bertempur lebih banyak dan lebih berani dengan pria kerangka itu. Bajingan, mati. Pria dengan pisau bergerigi menjilat bibirnya dan pisau bergeriginya mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan kilatan dingin. Pisau berputar itu seperti gergaji mesin yang menembus udara. Sebelum serangan itu bahkan tiba, Zhao Feng merasakan kulitnya menjadi dingin seolah-olah sedang dicincang. Dari tiga pria dengan pisau bergerigi yang menghususkan diri dalam serangan dan menerobos pertahanan. Pisau berputar-berputar pada tingkat di mana bahkan cangkang kura-kura si Cheng Tian bisa dipotong terbuka. Hati Zhao Feng melompat. Jika dia terkena ini, tubuh Zhao Feng tiba-tiba terbelah menjadi 2 atau 3 sosok yang mengelak dan menghindari serangan musuh. Baik rantai pria kerangka dan gergaji itu bukanlah sesuatu yang bisa diperangi di bawah True Lord Rank. Dan kedua monster ini berada dalam kelompok yang sama. Lalu kekuatan seperti apa yang dimiliki gadis yang tersisa dengan lotus hitam? Zhao Feng tidak percaya dia bertanggung jawab hanya melacak. Seperti yang diharapkan. Gadis teratai hitam setengah berlutut di tanah dan menjalin tangannya ketika teratai hitam tiba-tiba terbuka dan cahaya hitam memanjang. Area dalam 1 mil langsung diselimuti oleh lapisan kabut hitam ini. Indera orang-orang dalam kabut hitam sangat dibatasi tetapi pasangannya tidak terpengaruh sama sekali. Segera setelah pekikan datang dari kabut hitam yang menyerang tingkat energi mental. Melihat dari dekat Zhao Feng melihat 4 hingga 5 hantu berbentuk manusia adalah udara dari tuduhan kematian terhadapnya. Orang-orang dari Black Cliff Palace mengontrol hantu dan hantu Yin. Di bawah tatapan mata spiritual Tuhan Zhao Feng, hantu-hantu ini semuanya terlihat. Hantu-hantu ini melakukan serangan fisik tetapi terutama berfokus pada serangan energi mental untuk mengikis dan bahkan memakan darah manusia yang masih hidup. Sebelumnya ketika keempat dari paviliun angin salju bertarung Zhao Feng telah melihat ini. Pada saat itu para jenius dari Black Cliff Palace hanya menggunakan ini dan berhasil membantai orang-orang dari Wind Snow Pavilion. Junior, aku tidak akan membunuhmu segera tetapi menyiksamu sedikit demi sedikit. Gadis dengan lotus hitam berkata dengan dingin dengan wajah seputih kertas. Hantu berbentuk manusia ini terbentuk dari Yin Spectre dan udara kematian. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tahap awal. Dari True Mystic Rank, menghadapi 4 atau 5 hantu ini berarti Zhao Feng menghadapi jumlah yang sama dengan True Mystic Rank tahap awal. Hantu yang berani-berani menyerangku. Zhao Feng tidak takut sama sekali dan sebaliknya merasakan mata spiritual Tuhannya melompat kegirangan. Istirahat. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng tiba-tiba menembakkan cahaya terang yang sepertinya menakuti hantu dan iblis. Arg! Hantu-hantu ini tiba-tiba semua memekik seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Mendiamkan, mendiamkan. 2 hantu di depan mulai merokok kemudian berserakan menjadi debu. Hantu yang tersisa mulai gemetar ketakutan dan tidak berani mendekati Zhao Feng dan mendurhakai gadis itu atas perintah lotus hitam. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat misterius dan kuat. Hantu ini tidak berani mendekatinya. Bagaimana mungkin garis keturunan matanya? Gadis teratai hitam itu berseru. Hanya satu tatapan dari mata spiritual Dewa Zhao Feng yang telah menyebarkan hantu-hantu ini. Pria kerangka dan manusia gergaji itu sama-sama terkejut. Penggunaan petir Zhao Feng telah mencapai penguasaan tinggi dan dikombinasikan dengan jubah bayangan yin-nya, itu penuh dengan ilusi. Mereka berdua bergabung bahkan tidak mengancam Zhao Feng.
Tentu saja jika Zhao Feng akan bentrok langsung dengan salah satu dari mereka itu tidak akan mudah dan berbenturan dengan keduanya ia akan dirugikan. Dari sini orang bisa melihat kerangka dan manusia gergaji memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Pria kerangka ini sangat kuat dan pertahanannya kuat. Ia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan menahan musuh dan merupakan yang terkuat. Pria gergaji mesin berspesialisasi dalam menerobos pertahanan dan gadis dengan teratai hitam sebagai pendukung yang mengendalikan hantu. Petik 2. Zhao Feng telah memahami peran ketiganya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu dan hanya mengaktifkan 70% dari garis keturunannya dan tidak ada satupun dari 4 teknik mata yang digunakan. Jika itu masalahnya, aku bisa menyelesaikan ketiganya dengan 3 gerakan. Sementara Zhao Feng melihat kekuatan mereka, dia juga melihat kelemahan mereka. Pada titik ini situasinya berubah. Teknik rahasia tulang jahat. Pria kerangka itu berseru saat tubuhnya pecah. Krek krek krak. Seluruh sosoknya naik oleh halaman lain dan udara abu-abu gelap mengelilinginya yang meningkatkan kekuatannya dan ki dari kekuatan roh sejati. Kekuatan kerangka pria yang lebih tinggi hampir sebanding dengan True Lord rank yang normal. Huala, di bawah teknik rahasia tulang jahat rantai pria kerangka mulai membakar dengan api abu-abu. Ledakan, tanah di bawah mulai retak, terkikis, dan jatuh. Hanya dia sendiri yang memaksa Zhao Feng mundur. Berat, kelompok Weakbone gabungan memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang di True Lord rank. Dengan tetap tinggal, itu menunjukkan bahwa kamu tidak tahu seberapa tinggi surga. Petik 2. Pria dengan pria bergerigi itu tersenyum mengerikan dan meludahkan seteguk darah ke gergaji mesin. Gelombang 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 gelombang. Tepi bergerigi mulai bergetar dan terbang di udara saat mengejar Zhao Feng dari jarak jauh. Pada waktu bersamaan, gadis dengan lotus hitam yang setengah berlutut di tanah menyapu tangannya dan 2 mayat hantu perunggu hijau setinggi 3 meter dipanggil. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang dekat dengan puncak True Mystic Rank dan memiliki aura kematian yang mengerikan bersama mereka. Bab 394 Kematian. Ketika momen kritis datang, kelompok gigi jahat semua menunjukkan kekuatan mereka. Pria kerangka menggunakan teknik rahasia tulang jahatnya dan tumbuh naik ketika semua atributnya naik dan kekuatan pertempurannya mendekati pangkat Lord sejati. Pria gergaji itu mengaktifkan teknik rahasia dan mulai memutar ujung-ujungnya yang bergerigi dengan kecepatan lebih tinggi dan bisa menyerang dari jarak jauh. Gadis dengan lotus hitam memanggil 2 mayat hantu perunggu hijau yang kekuatan pertarungannya hampir di puncak True Mystic Rank dan penjepit menyerang Zhao Feng. Kombinasi ketiganya dikatakan sempurna. Tutup pertempuran adalah pria kerangka yang telah mengembangkan teknik penguatan tubuh dengan pertahanan yang kuat. Pria gergaji itu ada di sana untuk pertempuran jarak jauh yang berspesialisasi dalam menerobos pertahanan. Gadis dengan lotus hitam itu mendukung dan mayat hantu perunggu hijau yang dia panggil dapat membantu atau menyergap. Pada titik waktu ini Zhao Feng dikelilingi ketika dia menyadari bahwa dia diremehkan kelompok gigi jahat. Kombinasi yang begitu kuat bahkan bisa memblokir True Lord Rank Head. Wu Weng. Garis keturunan Zhao Feng sepenuhnya diaktifkan dan sosok mengenakan mahkota dan memegang pedang hitam muncul duduk di singgasana es. Domain Raja Es. Rasa dingin yang tak terlihat mulai memancar dari takhta es dan mengelilingi puluhan meter. Siapapun atau serangan apapun yang datang dalam kisaran ini akan melambat atau membeku. The Domain of the Ice King adalah keterampilan yang dipelajari Zhao Feng berdasarkan dari Domain of Ice milik Dewi Bingwei. Dia mendasarkannya pada garis keturunannya sendiri dan alasan mengapa itu disebut Domain Raja Es adalah karena sosok dan tahta di belakang Zhao Feng. Langkah ini memiliki efek yang jelas. Meskipun pria kerangka itu kuat dan kekuatan pertarungannya menakutkan, begitu dia berada dalam jangkauan Domain Raja Es, kecepatannya akan berkurang 20-30%. Menambahkan pada kecepatan Zhao Feng sudah memiliki ancaman pria kerangka itu terhadapnya sangat diturunkan. Jika itu adalah True Mystic Rank lain yang tidak memiliki tubuh yang kuat, mereka mungkin akan kesulitan untuk bergerak ketika mereka berada dalam Domain of the Ice King. Sayangnya pria gergaji dan gadis teratai hitam tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. 2 mayat hantu perunggu hijau membeku ketika mereka datang dalam Domain Ice King dan kecepatan mereka turun 50%. Ini berarti bahwa musuh yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dibatasi oleh Domain Raja Es Zhao Feng. Sampai sekarang garis keturunan Zhao Feng lebih kuat dari sebelumnya dan setelah melihat begitu banyak orang jenius menggunakannya,
penggunaan garis keturunannya juga lebih baik. Siu, pisau berputar cepat terbang dalam sudut yang mematikan dan memotong kaki Zhao Feng. Serangan jarak jauh pria itu telah mengunci Zhao Feng dan yang terakhir menghindari dengan bahaya setiap kali karena dia masih harus berurusan dengan pria kerangka dan dua mayat hantu perunggu hijau. Orang gergaji itu yang paling berbahaya. Mata Zhao Feng berkedip dengan dingin saat dia memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sebelum ini dia ingin melihat elemen apa dari keterampilan Blackcliff Palaces dan sekarang dia tahu. Sua, The Yin Shadow Cloak mengepak dan tiga sosok berusaha melarikan diri dari kabut hitam. ZZZ, sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Kelompok gigi jahat diblokir di rute pelarian Zhao Feng. Ledakan, 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 ketiga sosok palsu semuanya dihancurkan. Sisi itu, gergaji hati-hati. Petik 2. Gadis dengan teratai hitam yang mengendalikan kabut hitam itu segera menemukan sosok tersembunyi dengan cepat mendekati pria gergaji. Haha, ingin membunuhku. Petik 2. Pria gergaji itu berkata dengan senyum lucu ketika mata pedang yang sangat berputar itu kembali ke tangannya dan dengan gergaji tangan, dia tidak takut pertempuran jarak dekat. Namun, Zhao Feng terus mendekat. Mata jiwa es. Mata kiri pemuda berambut biru tiba-tiba menjadi kolam beku yang mengirim rasa dingin yang tak terbatas ke dalam pikirannya. Wajah pria gergaji itu menjadi dingin dan tubuhnya mulai bergetar seolah-olah dia membeku. Bunga es dan kilat mekar dari tangan Zhao Feng dan menghancurkan tubuhnya. Gergaji mesin, pria dan gadis kerangka dengan lotus hitam linglung karena shock. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng yang hanya dalam situasi putus asa baru saja berbalik dan membunuh salah satu dari mereka. Mereka tidak percaya bahwa pria pedang bergerigi itu hanya berdiri di sana dan membiarkan Zhao Feng membunuhnya. Seolah dia beku tetapi tidak ada tanda-tanda es dimanapun. Mata jiwa es terhubung ke energi mental. Semakin tinggi tingkat energi mental saya, semakin saya bisa menggunakan kekuatan mata spiritual Tuhan saya. Petik 2. Zhao Feng tidak terkejut. Tingkat energi mentalnya secara teknis telah mencapai True Lord Rank dan manusia gergaji itu hanya pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Dia jelas tidak memiliki kesempatan untuk melawan Eye of Ice Soul. Bahkan pria kerangka dan energi mental gadis teratai hitam belum mencapai True Lord Rank. Ini berarti bahwa Zhao Feng hanya perlu melihat 3 kali untuk membunuh kelompok gigi jahat. Pada saat ini, pria kerangka dan gadis teratai hitam benar-benar terpana. Itu adalah keterampilan mata energi mental. Menggunakan serangan elemen es untuk membekukan kesadaran lawan. Petik 2. Gadis dengan lotus hitam itu segera mengerti. Lagi pula, dia juga berspesialisasi dalam energi mental. Ketika dia mengerti alasannya, hatinya turun. Meskipun sumber energi mentalnya lebih kuat daripada pria gergaji, tidak ada perbedaan besar. Jika Zhao Feng bisa menghabisi pria gergaji hanya dalam satu gerakan tanpa perlawanan sama sekali, dia kemungkinan besar bisa menghabisi pria itu dalam satu gerakan juga. Namun, dia tidak tahu tingkat energi mental Zhao Feng berada di True Lord Rank dan sumber energi mentalnya beberapa kali lebih kuat daripada yang lain dari peringkat yang sama. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kultivasi saya jauh lebih tinggi daripada bocah ini jadi saya tidak perlu takut. Petik 2. Pria kerangka dengan rantai santai dan bergabung dengan dua mayat hantu perunggu hijau saat ia terus mendekati Zhao Feng. Sekarang, keduanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng dan hanya berharap untuk menahan Zhao Feng sampai bala bantuan istana tebing hitam tiba. Selama Brother Cigui tiba, bocah ini tidak akan bisa bertahan hidup. Gadis teratai hitam itu berpikir. Zhao Feng tersenyum, bala bantuan Anda masih 200 mil jauhnya. Mata spiritual Allahnya telah melihat iblis hitam berkokok di udara 200 mil. Mendengar ini, ekspresi keduanya berubah secara dramatis. Garis keturunan bocah ini menakutkan. Keduanya menarik napas dingin. Saat Zhao Feng bertempur, dia mengalihkan perhatiannya. Ini berarti bahwa dia hanya bermain-main dengan mereka. Pada kenyataannya, terlepas dari kenyataan bahwa Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunan matanya sebelumnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Mata rohani Tuhannya dapat melakukan banyak hal sekaligus. Lightning Fire God Eye. Mata kiri Zhao Feng melintas dengan nyala api setengah transparan. Soosh! Pria yang dirantai itu tiba-tiba mulai terbakar dan api meluas ke seluruh tubuhnya. Arg! Pria itu berteriak ketika tubuhnya hangus dan keterampilan jahatnya membalas. Kekuatan petir api mata dewa telah meningkat sedikit dan dengan sempurna melawan teknik.
Penguatan tubuh dari jalan jahat ini. Zhao Feng mengangguk. Sebelumnya ketika dia dengan sengaja memperbaiki roh jiwa petirnya yang sejati adalah untuk meningkatkan kekuatan petir api mata dewa untuk berurusan dengan para jenius dari Istana Tebing Hitam. Baik kilat dan api adalah kutukan bagi yang jahat. Hanya dalam beberapa napas, pria yang dirangkai kerangka itu berubah menjadi abu. Api petir mata Tuhan menyerang dunia energi fisik dan mental dan membunuh pria itu melalui kedua dimensi. Saudara bela diri senior, gadis lotus hitam yang tersisa memiliki wajah pucat. Dia tidak bisa membayangkan mimpi buruk macam apa ini. Hanya dalam 2 pandangan, 2 dari 3 kelompok Wicked terbunuh, di mana puncaknya adalah kerangka manusia True Mystic Rank. Celepuk, lututnya lemas ketika dia berlutut di tanah dan menangis, "Tolong, maafkan aku." Api petir Zhao Feng mata dewa dengan sempurna membalas keterampilan jalur jahat Blackcliff Palace dan hanya dalam 1 mata ia akan dikirim ke surga. Bahkan kerangka tubuh pria yang kuat hanya bertahan beberapa napas sebelum mati. "Singkirkan mayat hantu Anda," Zhao Feng berkata dengan dingin. "Ya, gadis dengan teratai hitam melambaikan tangannya dan kabut hitam menghilang bersama dengan 2 mayat hantu perunggu hijau. Sua, Zhao Feng melintas dan gelombang kilat dan es menyelimuti gadis itu. Tubuh gadis teratai hitam berkerut saat Key of True Spirit-nya disegel. Sangat cepat, mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai ke arah tertentu dan menemukan bala bantuan Istana Tebing Hitam telah memasuki jarak 200 mil. Mundur, Zhao Feng meraih gadis itu dengan lotus hitam dan menghilang ke hutan yang kompleks. Mengapa orang dingin ini tidak membunuhku? Apakah dia seperti pria lain dan ingin? Petik 2. Gadis dengan lotus hitam itu putus asa. Dia tidak bisa membayangkan mimpi buruk macam apa yang menantinya. Untungnya Zhao Feng tidak memiliki emosi saat dia meraihnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda nafsu. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Istana Blackcliff yang dipimpin oleh Qi Gui dengan hidung yang menusuk tiba di tanah yang hangus. Suasananya sangat tegang dan Qi Gui tidak mengatakan apa-apa saat mata kacangnya menyala dengan cahaya putih. Pria kerangka hanya memiliki tulangnya yang tersisa dan rekan gergaji telah berubah menjadi pecahan. Tubuh Li Yulian tidak ada di sini. Salah satu pemuda kurus berkata. Melihat dari tanda-tanda itu, tampaknya bahwa 3 gigi jahat hanya bertarung dengan 1 orang. Jika ini semua dilakukan dari 1 orang itu, mustahil untuk membayangkan. Petik 2. Qi Gui bergumam, "Kakak senior Qi Gui, bagaimana mungkin? Mungkin ini dilakukan oleh salah satu dari 10 dewa sejati, misalnya, sekte spiritual bulan murni yang terkuat memiliki 5 dewa sejati dan banyak dari mereka bertindak sendiri." Petik 2. Pemuda kurus menggelengkan kepalanya. Betul, 3 Wicked dapat bertarung melawan True Lord Rank saat mereka habis-habisan. Bagaimana mereka bisa mati di tangan bocah? Petik 2. Bahkan yang paling lemah dari 3 gigi jahat bisa mengalahkan tahap awal yang sangat kecil, True Mystic Rank, dan ada 3 dari mereka. Bab 395 Darklight Ghost Eye. Daerah di mana para jenius Blackcliff Palace dipenuhi dengan udara kematian. Pada saat ini, para jenius lainnya menggelengkan kepala. Mungkin tidak, orang itu mempengaruhi gagak iblis hitam saya dan Kiao Changning telah menanyai mereka dan mendengar bahwa orang ini telah menyandera Kiao Xiaoxue dan mencuri rampasan mereka. Kekuatan dan metodenya tidak boleh diremehkan. Qi Gui dengan hidung menusuk berkata, "Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan terkejut karena pemuda bermata elang dari Wind Snow Pavilion tidak lolos dari mimpi buruk pada akhirnya." Setelah menanyai pemuda bermata elang, Istana Blackcliff melacak Zhao Feng dari Bukit Mini lalu mengikutinya ke sini. Inilah sebabnya mengapa Zhao Feng bertemu dengan 3 gigi jahat. Jika itu dalam situasi normal, aku tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak upaya pada orang ini, tapi dia mungkin memiliki rahasia reruntuhan Sein Ungu yang tidak termasuk dalam 3 sekte dan tidak memiliki token warisan tetapi bisa masuk sini. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Petik 2. Mata Qi Gui bersinar seperti api dari neraka. Pada saat ini, tokoh-tokoh lain dari Blackcliff Palace penuh rasa hormat dan mengangguk setuju. Qi Gui adalah salah satu dewa sejati dari Istana Blackcliff dan dia sangat kuat serta memiliki kepercayaan dari sekte tersebut. Tindakan Qi Gui juga dari perspektif sekte. Jika mereka mampu mengendalikan lubang Purple Saint Ruins, berapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari sekte itu? Kakak senior Qi Gui, jika pelakunya benar-benar bocah itu, maka dia pasti akan lebih berhati-hati di waktu berikutnya.
Seorang pria berwajah hantu bernama True Mystic Rank memuncak. Pelacak terakhir kali adalah Li Yulian dari kelompok gigi jahat yang mungkin sudah mati sekarang. Kali ini, aku akan melakukan pelacakan sendiri. Qi Gui berkata dengan dalam seolah membuat keputusan besar. Hahaha, aku lupa bahwa pelacak terbaik kita sebenarnya adalah kakak senior Qi Gui, bahkan Li Yulian dan teman-temannya telah menerima petunjuk darinya. Mengesampingkan istana Blackcliff, siapa lagi di reruntuhan Sein Ungu yang memiliki keterampilan melacak yang sebanding dengan bruder senior Qi Gui? Orang-orang dari istana Blackcliff mengungkapkan ekspresi gembira dan memuji. Lindungi aku. Qi Gui duduk dan langsung dikelilingi oleh kelompok ketika mereka mengamati daerah itu. Dalam Purple Sein Ruins bahaya adalah semua orang dan bahkan Blackcliff Palace tidak berani sombong. Sebuah termos kecil muncul di tangan Qi Gui. Di dalamnya ada aura biru dan biru samar yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tapi bisa dirasakan dengan indera spiritual. Jika seseorang yang akrab dengan Zhao Feng ada di sini, mereka akan menyadari bahwa aura ini adalah milik Zhao Feng. Pada kenyataannya, ini adalah aura istana Blackcliff telah dikumpulkan dari Zhao Feng. Hantu-hantu gelap, gelombang hitam transparan bergelombang dari Qi Gui dan gelombang energi mental yang tak terlihat menghancurkan segalanya dalam radius 100 meter. Pada saat itu semuanya dalam jarak 10 mil menjadi sunyi senyap. Petik 2. Mata hitam jahat. Ini adalah garis keturunan mata senior kakak Qi Gui dan dapat berinteraksi dengan Yin dan Yang dan mengkhususkan diri dalam pelacakan. Mata Qi Gui berwarna putih bersih dan titik gelap muncul di tengah. Peng peng, peng peng. Para jenius istana Blackcliff merasakan kesadaran energi mental mereka membeku. Aura Zhao Feng dalam flash kecil melayang di udara kemudian di bawah tatapan, mata hitam jahat, Qi Gui, berubah menjadi asap hitam yang memudar. Segera setelah itu, cahaya transparan keluar dari mata hitam jahat Qi Gui. Petik 2. Semua orang melihat ke atas dan melihat cahaya hitam melayang seperti lentera. Mengambang di langit. Lentera itu sepertinya merasakan sesuatu dan melintas ke arah tertentu. Mata hantu cahaya gelap. Mata hantu cahaya gelap ini adalah teknik rahasia dari jalan jahat dan tanpa garis keturunan mata tertentu, tidak ada yang bisa menggunakannya. Para jenius dari Blackcliff Palace mengagumi. The Dark Light Ghost Eye di langit menunjuk ke arah tertentu untuk Blackcliff Palace. Aku menggunakan garis keturunan mataku untuk mempertahankan Blackwick Eye. The Dark Light Ghost Eye tidak hanya bisa mensurvei segalanya dalam 100 mil, jika targetnya dalam 500 mil, aku bisa merasakan arahnya. Terlebih lagi, pada malam hari, kekuatannya akan naik. Qi Gui tertawa. Ayo pergi. 7 jenius dari istana Blackcliff yang dipimpin oleh Qi Gui pergi ke arah Dark Light Ghost Eye dan terbang di udara. Beberapa ratus mil, Zhao Feng dan gadis dengan teratai hitam mendarat di pohon. Kamu tidak akan bisa lepas dari pelacakan kakak Cici. Anda lebih baik menyerah dan membiarkan saya pergi dan mungkin kemudian Anda akan dapat bertahan hidup. Petik 2. Gadis teratai hitam itu berpura-pura tenang untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya. Hingga saat ini, Zhao Feng membunuh pria kerangka dan manusia gergaji dengan 2 lirikan masih memutar ulang dalam benaknya. Zhao Feng tidak menjawab dan mulai mencari gadis itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tolong hentikan. Tubuh gadis teratai hitam menegang saat dia menangis. Zhao Feng tidak tergerak saat dia segera menemukan sebuah buku kuno dari dalam pakaiannya. Selama waktu ini, dia jelas telah menyentuh kulitnya, tetapi pandangannya tertuju pada buku yang berkilau dengan cahaya aneh. Kamu, bagaimana kamu tahu? Gadis dengan lotus hitam itu tertegun. Dia menyimpan buku ini di sisinya sepanjang waktu dan bahkan tidak meletakkannya di gelang interspatial. Teknik rahasia Six Ghost Course, kelas spiritual tingkat tinggi. Menyerap udara yin, kematian, hantu, mayat, racun, dan teman-teman untuk mengendalikan mayat hantu dan menguasai dunia. Petik 2. Zhao Feng buru-buru membaca ringkasannya dan kedua matanya bersinar. Dia telah melihat istana Blackcliff menggunakannya dan garis keterampilan ini hampir punah di benua bunga Azure. Hanya agama setan bulan Scarlet yang tampaknya memiliki metode serupa. Selain itu, keterampilan ini berada di kelas spiritual tingkat tinggi, bahkan lebih baik daripada Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible. Zhao Feng pertama kali membuka mata spiritual Tuhannya dan menyalin isi teknik rahasia Six Ghost Course ke tangannya. Dia kemudian mengambil lotus hitam dari gadis itu.
Teratai hitam adalah senjata berharga dari Dao of Ghost dan bahkan lebih berharga daripada 3 bunga teratai berharga Zhao Feng. Selain itu, di dalamnya juga ada 2 mayat hantu perunggu hijau yang kekuatannya hampir di puncak True Mystic Rank. Katakan padaku bagaimana mengendalikan mayat hantu. Kata Zhao Feng dingin. Dia pernah menjadi penjinak binatang dan mengendalikan hewan peliharaan spiritual dan sedikit tertarik mengendalikan mayat hantu. Dalam reruntuhan Sein ungu yang berbahaya ini, jika dia bisa mengendalikan beberapa mayat hantu, itu akan sangat bermanfaat bagi Zhao Feng. Sebagai contoh, 2 mayat hantu perunggu hijau gadis itu adalah perisai daging dengan pertahanan yang kuat hampir sebanding dengan si Cheng Tian. Jika Zhao Feng memiliki perisai daging ini dan menggabungkannya dengan mata spiritual Tuhannya, itu akan sempurna. Bagaimana cara mengendalikan mayat hantu? Bahkan jika saya katakan, Anda tidak akan bisa melakukannya. Anda belum memupuk keterampilan mengendalikan hantu dan udara kematian yang jahat akan memakan kesadaran Anda. Gadis itu sepertinya tidak bisa berkata-kata. Diam, lakukan saja apa yang diperintahkan atau kalau tidak, akhir cerita Anda akan lebih buruk daripada 2 lainnya. Petik 2. Zhao Feng dengan dingin memindai mata spiritual Tuhannya di atas gadis itu dan hati gadis itu mulai bergetar. Ketakutan semacam itu tampaknya menjangkau langsung ke jiwa. Dia hanya merasakan perasaan ini dari 2 jenius True Lord Rank dari sekte seperti kakak senior Qigui. Aku punya skill di sini yang bisa kau bandingkan dengan halaman ketiga Six Ghost Course yang mengendalikan teknik rahasia. Gadis itu berkata dengan nada bergetar dan wajah pucat. Setelah mempelajari keterampilan ini kemudian membandingkannya dengan keterampilan penjinakan binatang buasnya dan beberapa keterampilan jahat di halaman mata hitam yang tidak lengkap, tampaknya beresonansi dengannya. Selama beberapa tahun terakhir Zhao Feng telah menyalin banyak teknik dan keterampilan dan dianggap sebagai salah satu yang paling berpengetahuan di bawah Origin Core Realm. Setelah beberapa saat, Zhao Feng tampaknya mengerti sesuatu. Mengontrol mayat hantu sama dengan mengendalikan binatang buas dan hewan peliharaan spiritual. Fokusnya adalah bagaimana menggunakan energi mental dan ini adalah keahlian Zhao Feng. Apa langkah selanjutnya? Mayat hantu ini tidak memiliki kecerdasan, jadi bagaimana kita bisa terhubung dengannya? Petik 2. Zhao Feng bertanya, mayat hantu ini adalah makhluk mati. Kamu sudah mempelajarinya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak percaya. Diam dengan pembicaraan tidak berguna. Zhao Feng berkata dengan tidak sabar sementara gadis itu tertawa di dalam hatinya. Ya benar, teruslah berpura-pura. Tentu saja, karena kekuatan Zhao Feng, dia tidak melawan dan melanjutkan, Anda harus meletakkan simbol energi mental Anda sendiri pada mayat hantu. Halaman kedua teknik rahasia Six Ghost Course Controlling. Petik 2. Zhao Feng mengangguk dan mulai belajar. Pada saat tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melintas dengan kilat transparan kedua mayat hantu perunggu hijau. 2 mayat hantu perunggu hijau merokok dan berubah. Wah, serangkaian darah mengalir dari mulut gadis itu ketika dia berseru kaget, dalam sekejap, simbol energi mental saya dihapus, bagaimana ini mungkin? Bahkan ahli True Lord Rank tidak memiliki kemampuan ini. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menggunakan petir api Dewa Mata dan elemen petir dan api memusnahkan simbol energi mental gadis itu. Petir dan api adalah musuh dari jalan jahat dan jauh lebih mudah untuk menghapus simbol energi mental. Selain itu, tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan True Lord Rank dan memiliki keuntungan mata spiritual Tuhan. Karena itu, gadis teratai hitam tidak memiliki hubungan lagi dengan 2 mayat hantu perunggu hijau dan sekarang Zhao Feng bisa menempatkan simbol energi mentalnya sendiri pada 2 mayat hantu perunggu hijau. Bab 396 menunduk. Ketika simbol energi mental pada 2 mayat hantu perunggu hijau dihancurkan, mereka melolong dan melepaskan aura kematian ketika mereka mulai bergerak. Zhao Feng berdiri di samping dan memperhatikan dengan penuh minat. Gadis dengan lotus hitam itu masih shock, tetapi bereaksi dan gemetar karena terkejut, tidak. Petik 2. Mengaum. Gelombang-gelombang. Setelah 2 mayat hantu perunggu hijau mendapatkan kembali kebebasan mereka membuka mulut mereka dan melompat ke arah gadis itu. Naluri mereka mengatakan kepada mereka untuk tidak mendekati Zhao Feng, jadi mereka memilih untuk menyerang gadis itu. Mayat hantu perunggu hijau ini bisa merasakan apapun dengan darah dan akan mencoba memakannya secara naluriah. Melihat 2 mayat hantu perunggu hijau mendekat, gadis itu jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Hehe,
Tawa ringan terdengar dari balik mayat hantu. Pa, sepasang tangan yang kuat menepuk pundak dua mayat hantu perunggu hijau dan rasa dingin yang mengerikan dilepaskan. Kedua mayat hantu itu membeku dan tidak berani bergerak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melintas dengan cahaya dan melepaskan aura kuno yang luar biasa mengejutkan terhadap hantu-hantu ini. Sebelumnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menghancurkan beberapa hantu True Mystic Rank tahap awal hanya dengan satu tatapan. Saat itu, di 100 Graves Forbidden Ground, kutukan yang mengerikan bahkan tidak bisa mendekati tubuh Zhao Feng. Pada titik waktu ini, Zhao Feng sengaja melepaskan aura energi mentalnya dan dua mayat hantu hijau perunggu gemetar ketakutan. Adegan ini mengejutkan gadis muda itu. Dia tidak bisa percaya bahwa ada garis keturunan mata yang kuat yang melawan hantu jalan jahat Dao dengan begitu sempurna. Setelah itu, dia menyaksikan Zhao Feng menanamkan simbol energi mentalnya ke dua mayat hantu perunggu hijau. Untuk melakukan ini, gadis itu membutuhkan setidaknya setengah hari dengan kultivasinya dan ini adalah fakta bahwa mayat hantu tidak menentang. Di sisi lain, Zhao Feng baru saja dengan santai memindai keduanya dan mencetak simbol energi mentalnya ke mereka. Sua, dua mayat hantu hijau perunggu dengan cepat berdiri di bahu kiri dan kanan Zhao Feng seperti pengawal pribadi. Tidak buruk. Zhao Feng mengangguk ketika memikirkan teknik mengendalikan mayat hantu. Dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikannya dengan mudah tanpa sengaja mencoba. Seolah-olah ini adalah sifatnya. Di satu sisi, Zhao Feng memiliki pengalaman sebagai penjinak binatang buas. Di sisi lain, mata spiritual Tuhan adalah kutukan mayat hantu perunggu hijau dan dengan mudah mengendalikan mereka. Sederhananya, mata spiritual Dewa Zhao Feng berbakat dalam aspek ini dan mengendalikan mayat hantu tidak terlalu sulit dibandingkan dengan Dao kuno jiwa. Bagaimana ini mungkin? Gadis dengan teratai hitam itu membelalakan matanya dan linglung karena tidak percaya. Hanya dalam sekejap, dua mayat hantu perunggu hijau yang miliknya telah dicuri oleh Zhao Feng. Orang ini adalah musuh bebuyutan dari pelatihan Dao Roh Jalan Jahat. Aku akan mengambil teratai hitam dan mayat hantu. Zhao Feng mengulurkan tangan dan mengetuk lotus hitam, yang membuat mayat hantu perunggu hijau pergi. Teratai hitam berisi udara yin yang tebal di dalam dan cocok untuk melatih hantu. Terlepas dari mayat-mayat hantu perunggu hijau ini, yang kekuatan pertarungannya dekat dengan True Lord Rank, yang tersisa tidak masuk ke mata Zhao Feng. Zhao Feng sedang mempertimbangkan memberi makan mereka kedua mayat hantu perunggu hijau yang seharusnya bisa meningkatkan kekuatan yang terakhir ke puncak True Mystic Rank. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika mata spiritual Tuhannya berbalik ke arah tertentu. Secepat ini, istana Blackcliff seperti hantu yang tidak akan pergi. Petik 2. Mata spiritual Allah Zhao Feng melihat mata hantu cahaya gelap mengambang di langit 100 hingga 200 mil. Pada kenyataannya, mata hantu cahaya gelap sangat kecil dan hanya sedikit lebih besar dari mata manusia normal dan tersembunyi di awan. Namun, seberapa baik penglihatan Zhao Feng. Dia bahkan bisa melihat apakah nyamuk itu jantan atau betina pada jarak ini. Gadis itu tidak bisa melihat mata hantu cahaya gelap tetapi dari ekspresi Zhao Feng, dia bisa tahu bala bantuan istana Blackcliff tiba dan menunjukkan senyum. Segera, mata Zhao Feng melihat ketujuh dari istana tebing hitam mendekatinya. Keterampilan pelacakan yang tinggi, menggunakan kekosongan untuk merasakan aura saya. Petik 2. Zhao Feng tidak segera berlari dan malah mencoba menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menemukan sumber mata hantu cahaya gelap, maka Zhao Feng akan sulit sekali untuk berlari. Setelah mengetahui alasannya, Zhao Feng mencoba beberapa taktik. Pertama, dia mencoba menyembunyikan auranya, tetapi efeknya tidak terlalu baik. The Dark Light Ghost Eye adalah metode yang sangat terampil yang bisa merasakan target dalam radius tertentu. Setelah itu, Zhao Feng menggunakan jubah bayangan yin dan menciptakan dua yin bayangan doppelganger yang terbang ke arah yang berbeda. Semua doppelgangers ini mengandung auraku, pikir Zhao Feng. Namun, Dark Light Ghost Eye hanya memindai sekitar sekali sebelum mengunci kembali ke Zhao Feng. Jika itu hanya Dark Light Ghost Eye itu sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan ini, tetapi itu dikendalikan oleh mata hitam jahat Qigui. Qigui menghususkan diri dalam pelacakan dan aura dari Yin Shadow Doppelgangers tidak bisa menipu dia. Selanjutnya, saat malam menjelang, kemampuan penginderaan Dark Light Ghost Eyes menguat. Jika aku tidak bisa menghindarinya,
maka aku harus menghancurkannya. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Zhao Feng, tapi Dark Ghost Eye berada sekitar 100 hingga 200 mil jauhnya dan tidak cukup dekat. Keempat keterampilan mata dan Lohou Bo tidak bisa mencapai sejauh ini. Sepertinya aku harus mencoba langkah ini kalau begitu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki kepercayaan penuh atas gerakan ini, dan menemukan keterampilan ini secara tidak sengaja. Namun, sekarang tingkat energi mentalnya berada di True Lord Rank yang berarti bahwa keberhasilan dan kontrolnya harus lebih tinggi. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng memasuki satu dengan alam, dan kombinasi energi mental, kekuatan dan kondisi fokus. Ini hanya langkah pertama untuk memberikan dasar bagi keterampilan itu. Segera setelah itu, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya ke tingkat maksimum dan aura kuno yang kuat akhirnya terpancar dari Zhao Feng. Gadis itu dan dua mayat hantu perunggu hijau di dekatnya bergetar. Pada saat yang sama, Qigui dan rekan-rekannya mengikuti arah Dark Light Ghost Eye. Qigui telah mempertahankan mata gelap cahaya hantu dengan energi mentalnya dan merasa sedikit lelah, tetapi dengan jatuhnya malam dan naiknya udara yin, pengeluarannya menurun. Pada titik waktu tertentu, Qigui merasakan sesuatu dan merasa seolah sedang disurvei. Tampaknya ada dewa di langit yang memandang dunia seperti semut. Pada awalnya, Qigui berpikir itu hanya ilusi, tetapi dengan indera mata jahat hitamnya, dia bisa mengatakan bahwa itu benar-benar sedang disurvei. Pada akhirnya, semua jenius dari Black Cliff Palace merasakan tekanan mental yang tak terlihat dan gelombang energi mental tiba-tiba muncul di atas Dark Light Ghost Eye. Itu, para jenius dari Black Cliff Palace berseru saat mereka menganga ke arah langit. Langkah kaki Qigui juga membeku. Di langit di atas lentera, hantu, mata surga, telah muncul dan menatap ke bawah ke dunia. Gelombang. The Eye of Heaven mengalihkan pandangannya ke Dark Light Ghost Eye untuk bernafas dan melepaskan tekanan energi mental. Gelombang. The Dark Light Ghost Eye bergetar dan menghilang. Seluruh proses hanya berlangsung satu napas. Qigui, yang terhubung dengan Dark Light Ghost Eye, hamfet dan berteriak, apa itu? Para jenius Black Cliff Palace lainnya semuanya terpana, dan suasananya menjadi sunyi. Adegan saat itu begitu singkat dan mengejutkan seolah itu palsu. Namun, Dark Light Ghost Eye memang menghilang dan hampir melukai Qigui. Kakak senior Qigui, teknik mata apa itu yang bisa meremehkan kita? Meskipun mata itu tidak menunjukkan kekuatan luar biasa, auranya tampaknya tertinggi di dunia ini. Para jenius lainnya merasa beruntung. Meskipun Eye of Heaven tidak menunjukkan banyak kekuatan, dingin dan aura darinya mengguncang hati mereka. Mata misterius ini mirip dengan teknik pelacakan mata, tapi aura itu menghancurkan mata hantu cahaya gelapku. Qigui dengan hidung yang tertusuk mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar dengan putih dan dia harus mengakui bahwa dia adalah pecundang dalam pertukaran ini. Mungkin lawannya tidak sekuat dia, tapi kekuatan garis keturunannya dikalahkan langsung. Bahkan seseorang sekuat Qigui merasakan gelombang niat pertempuran. Di pohon jauh, Zhao Feng berdiri diam, dan dua mayat hantu hijau perunggu seperti pelindung. Gelombang. Dia menghela napas panjang dan wajahnya pucat pasi dan basah oleh keringat dingin. Saat itu kesadarannya telah melompat keluar dari cangkangnya dan terbang ke udara. Ketinggian dan kekuatan yang ditampilkannya tampaknya menguasai langit. Tentu saja, Zhao Feng membayar 30% energi mentalnya sebagai harga.